Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Eka Cahya Putri dengan NIM 2120202101. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang. Baiklah, pada kali ini saya akan membahas pembahasan mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran di kelas, sekolah atau madrasah dan lingkungan sekitar, yang mana pembahasan ini sebagai bentuk tugas dalam memenuhi mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, pembahasan kali ini yaitu ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran, yang kedua yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran di kelas, dan yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah atau madrasah dan lingkungan sekitarnya. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Media dimaknai sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar kepada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik di kelas, seperti penggunaan proyektor, infokus, dan sebagainya. Kemudian pokok pembahasan yang kedua yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu fungsi. Fungsinya yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa, kemudian mengulang apa yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu menyediakan stimulus belajar. Yang keempat yaitu mengaktifkan respon siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima yaitu memberikan umpan balik dengan segera. Kemudian terakhir yaitu menggalakkan latihan yang serasi. Dan yang kedua yaitu manfaat media pembelajaran di kelas. Pertama yaitu murid lebih mampu memahami materi yang abstrak ataupun yang tidak dapat disentuh ataupun tidak dapat dicerna oleh panca indera secara langsung. Kemudian yang kedua itu menarik perhatian anak. Seperti misalnya kita memberikan contoh gambar, maka anak akan lebih tertarik untuk mengikuti pelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu menjadi pengantar rasa keingintahuan murid terhadap materi yang disajikan. Kemudian pembahasan yang ketiga, pokok pembahasan yang ketiga yaitu fungsi dan manfaat media pembelajaran di sekolah dan lingkungan sekitar. Yang pertama itu fungsinya. Fungsinya itu berupa fungsi atensi atau menarik perhatian para siswa seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua itu fungsi afektif, yaitu kenyamanan siswa ketika belajar atau membaca. Kemudian itu fungsi kompensator, yaitu mempermudah memahami dan mengingat informasi. Kemudian yang terakhir itu fungsi kognitif, membantu siswa yang lemah lembut atau yang kurang cepat dalam merespon ataupun menerima pelajaran yang telah disajikan oleh guru. Kemudian yang terakhir yaitu manfaat. Manfaatnya itu yang pertama memperlancar interaksi antara pelajar dan pengajar sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua itu pedoman guru dalam mencapai tujuan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Bila ada kesalahan dalam penjelasannya, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.